digagas sama tim Kuanta dengan para penulis yang ada di Jawa Barat. Jadi ini Jawa Baratnya kayaknya ada yang di ujung mana dan ujung mana gitu ya. Jauh ya Mbak ya? Yang penting Jawa Barat. Yang penting Jawa Barat ya. Oke, baik. Lalu kemudian hasil dari royalti buku ini akan didonasikan ke Yayasan Jamaah Mitra UMI. Si perwakilannya Ibu, selamat sore. Ini juga jauh ya Bu ya hadirnya ya Bu? Ujung. Ujung juga. Badung Timur. Waduh, walaupun saya nggak tahu itu gimana. Pokoknya ujung lah. Pokoknya di ujung lah ya. Oke, baik. Oke, pada hari ini kita ini ditulis oleh 9 orang penulis, benar ya? Benar ya? Aku absen satu-satu boleh kan ya? Boleh ya? Ada Mbak Alfia Berkah, ini kayak guru ya absen. Maaf bentar ya Mbak. Lalu Mbak Dini, oh halo Mbak Dini, ya ampun, di belakang sana ternyata. Lalu Mbak Eva, Mbak Teteh, lalu ada Mbak Kartina ini sebagai PIC-nya dari teman-teman semua, terima kasih sudah membantu. Lalu ada Mbak Lida, selamat sore Mbak Lida. Mbak Nurul Aini tadi lagi di jalan ya, bener ya? Apa udah sampai? Samka menunjuk siapa? Lalu ada Mas Budi Juhri, ini satu-satunya ya Mas? Satu-satunya pria. Tapi di penulis di Jawa Barat sini sebenarnya ada ya, mungkin memang ada keperluan jadi tidak bisa ikut. Lalu ada Mbak Sarah Ismi, halo Mbak Sarah, ya ampun maaf ya Mbak. Dan terakhir Mbak Vivi Amalia dia nggak hadir ya? Oke, Mbak Vivi Amalia tidak hadir pada hari ini. Terima kasih kepada para penulis yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Semoga acaranya lancar, dan kepada para pembaca serta tamu, aku bilang tamu undangan, bukan aku yang undang. Tamu undangannya para penulis ya jadinya. Terima kasih juga sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya kita akan berbincang dengan 3 orang penulis untuk bertanya kepada mereka nih apa aja prosesnya, lalu seperti apa penulisannya gitu. Jadi bisa saling bercerita ya. Salah satunya tadi sih yang absen di grup WhatsApp, kita langsung aja ya. Jeng Kartina. Aku ambil jeng apa nih? Lalu ada Mbak Lida dan Teh Eva ya. Boleh ke atas panggung. Langsung aja ya Ibu. Sebelah Cak Cipcuk. Ya. Baik, aku duduk ya. Ini karena mic-nya satu, jadi borongan aja ya. Aku membuat, katanya aku nggak boleh ngasih pertanyaan yang berat-berat. Jadi, mau spill dong. Karena sejujurnya kita tahu narasumbernya baru sekarang. Jadinya contekannya juga baru sekarang. Aku sih paling minta beberapa pertanyaan yang paling umum aja gitu. Alasan Mbak-mbak ini mau nulis. Karena kan kita tahu ya waktu acara kan ada beberapa penulis dari Jawa Barat gitu loh. Ada berapa waktu itu yang hadir ya? 15 atau iya kan ya? Tapi kan 20 ya tuh, 20. Tapi kan hanya 9. Nah, kita mau tahu nih dari ketiga ini, boleh Cak Cipcuk kan? Sulit ya, bersama ibu-ibu ini ada aja. Saya nanti ngomongin yang lain ini ya. Oh, ya. Alasannya apa? Alasannya karena pengen berbagi juga. Karena di sini termasuk saya penulis yang paling belum banyak karyanya gitu. Masa sih? Oh ya, baik-baik. Jadi sebenarnya agak minder juga. Tapi kan kalau nggak nyoba nggak akan pernah tahu gitu. Benar-benar. Duit boleh kok kita terima Mbak? Oke. Terus buku ini kan tentang mental gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya di sini bukan ahli, saya lebih ke pasien ya. Gak apa-apa, kita butuh pasien apa? Iya betul. Kalau nggak ada pasien, yang ahlinya nggak ada kerjaan. Iya, jadi dari pengalaman-pengalaman juga teman-teman gitu. Benar. Terus dicoba cari referensinya karena kan non fiksi juga. Jadi ya udah nggak ada salahnya ikut. Alhamdulillah ya jalan juga. Oke. Kalau Teteh sendiri gimana nih sebagai si pengalaman? Si pengalaman. For your information, jadi teman-teman kalau Teh Eva tuh punya consulting ya tadi. Kegiatannya hari-harinya. Iya, siap. Oke, kalau alasannya karena saya gak ingin jadi superwoman.
Jadi ini super tim kali-kali kolaborasi gitu. Mantap ya, boleh tepuk tangan dong. Kemudian memang ini betul kata Mbak Duki sesuai dengan genre yang memang biasa saya tulis terkait mental health yang memang keseharian saya, entah itu dari segi akademiknya, entah itu dari segi praktisnya memang di bidang itu. Jadi mungkin selain untuk afirmasi untuk diri saya, barangkali bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu. Kalau dari saya, ya enggak. Silakan Mbak Lida, kalau Mbak Lida sendiri gimana? Alasannya sebenarnya simpel sih Mbak, karena pertama temanya menarik ya, temanya menarik, maksudnya relate banget dengan yang lagi happening gitu kan. Yang kedua, terakhir saya tuh bikin buku 2000, sering udah lama ya. Mbak Dewi, tolong Selamat pagi. Tapi kayak pengen punya karya, cuman maksudnya karena kondisinya belum mengharuskan, belum bisa mungkin untuk effort yang gimana gitu. Kayaknya ini mungkin juga sih, maksudnya kan nggak terlalu mesti banget gitu kan, tapi kita tetap punya karya, kenapa enggak seperti itu. Oke, kalau pemilihan temanya ini sendiri, kalau boleh tahu gimana sih Mbak prosesnya? Mungkin Mbak Lida boleh cerita waktu pemilihan tema. Ya, Walaupun saya tahu ya, saya ada dalam grup itu sebenarnya. Pura-pura tahu aja. sebenarnya kan waktu itu kan kita ada banyak sekali usulan tema ya seperti itu. Tapi intinya baik lagi bahwa kita pengen kehadiran buku ini bukan hanya dalam momentum kita ketemu gathering gitu loh Mbak, tapi betul-betul bisa ada something gitu untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan saya pikir tema ini mungkin waktu itu kita sepakat bahwa tema yang paling relate, yang memang lagi dibutuhin banget, yang mungkin kita itu akhir-akhir ini baru kali aware-nya gitu tentang tema ini ya, seperti itu. Dan yang terpenting adalah gimana sih caranya kita bisa menghadirkan tema ini dengan bahasa ringan. Karena kalau kita lihat bukunya nanti teman-teman nggak kerasa kayak baca buku, mungkin kayak lebih kayak jadi teman cerita aja gitu. Oke, Curhat kali ya. Aku belum baca soalnya benar-benar. Nanti akan aku baca nih Mas. Oke, mungkin pertanyaan buat ke Teteh Eva biar gantian ceritanya. Kalau Teteh sendiri proses menuliskannya ini berapa lama? Waduh, apa? Lupa saya. Ya, Saking cepetnya atau saking lamanya? Entahlah mau di blend kayaknya enggak sih. Normatif aja sih kayaknya, kan berapa lembar ya saat itu ya. Berapa sih? Permintaannya 10 maksimal Iya, tiap orang. Jadi nyicil ya seminggu lah maksimal itu, kalau tidak salah saya lupa ingat soalnya. Oke. Tapi seminggu berarti dari semenjak tema dikasih atau menjelang deadline? Ini harus jelas nih. Pertengahan kayaknya ya, awal enggak, deadline pun enggak pertengahan. Oke, alhamdulillah ya, berarti masih siapa? Oke, baik. Boleh pertanyaan untuk Jeng Tina. Enggak, ini nggak susah nih. Kan tadi Mbak Tina kan bilang sendiri kan, di antara penulis-penulis lain kayaknya yang paling belum banyak karyanya gitu loh. Kayak karya cetak yang belum banyak ya. Kalau iya, Menulis diary. oh itu juga banyak kita Mbak ya. Nah, kalau suka duka saat menuliskan buku ini tuh, susah nggak? Enggak kan ya? Tapi saya nangis di sini bahaya. Enggak apa-apa. Mbak Dewi boleh tisu. Suka dukanya Suka dulu apa biar bahagia dulu gitu. bahagianya jelas jadi punya karya bareng-bareng yang penulis hebat. Terus saya jadi ada terbit mayor lagi, memotivasi saya untuk konsisten lagi menulis dan berkarya. Kalau yang sedihnya itu kan ngebahasnya kesehatan mental tuh. Jadi ibarat curhat nih, jadi saya memang ngebahas tentang overthinking. Jadi apa yang saya alami, saya mulai nulis itu kan gara-gara overthinking. Di situ saya coba cari referensinya, gimana sih sebenarnya overthinking itu bisa diuraikan. Terus saya juga ngejalaninnya kayak apa gitu. Terus saya dengar ustadz gitu ya kan, karena saya juga bukan ahli gitu. Jadi saya dengarin dari situ dari Al-Quran, ngambil ayat-ayat apa aja gitu yang bisa menolongkan, dan di situ saya coba tuangkan di tulisan gitu. Jadi kayak belajar buat diri sendiri sih sebenarnya. Jadi pas nulis tuh, oh iya ya, jadi kayak diingetin lagi. Terus begitu yang berat tuh agak berani. Jadi begitu beratnya ketika membuka Al-Qurannya itu gitu. Jadi misalkan ibarat kata referensi ini, kalau sedih itu kamu harus di ayat ini gitu. Terus pas saya buka gitu jadi ya Allah kemana aja gitu padahal itu saya tahu gitu, kadang oh iya surat ini sering saya dengar gitu artinya, tapi lebih ke aduh gitu. Jadi lumayan lah sebenarnya nulisnya kayak seminggu karena udah biasa nulis gitu kan. Tapi tetap ketika
nulisnya itu aduh berat, masuk itu terus takut jadi minder lagi, aduh takut salah juga nulisnya atau gimana gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah niatnya untuk berbagi sih gampang aja lah, bismillah aja gitu ya, ngomong aja gitu. Alhamdulillah, berarti lebih banyak senangnya atau Balance lah. balance aja 50-50 ya? Sedihnya kan jadi senang juga ya. Iya, benar sih, benar. Sulit ya Bu jadinya. Oke, kalau Teh Eva dan Mbak Lida sendiri, hal berkesan apa dari buku ini? Atau dari proses pembuatan buku ini, atau proses selama penulisan gitu? Pasti kan kita ada teringat sesuatu ya, ada hal-hal yang kayaknya pas lagi nulis nih, aku tuh lagi sibuk ini, ternyata bisa aja gitu. Kan pasti ada cerita seru di balik pembuatan buku ini. Oke, kalau dari segi tema terlebih dahulu judul langit kita tinggi tapi kita terbang terlalu rendah, itu menurut saya cukup cukup bikin jelek gitu ya. Apalagi saya praktisi, memang kalau kita bahasa riset itu 1 di antara 10 individu sekarang banyak yang gangguan sehat mental. 3 di antara 10 remaja pun sama demikian. Nah, jadi ini segmentasi buku ini memang untuk berbagai fase perkembangan gitu ya, jika melihat dari isu yang dilontarkan dari buku ini. Nah, jika melihat hal itu, salah satu penyebab dari gangguan sehat mental itu karena kurang mengetahui potensi unggul. Nah, itulah yang saya coba masukkan sedikit-sedikit, kurang mengetahui potensi unggul. Sedangkan SDM yang Allah berikan itu begitu luar biasa, entah itu nature of nurture ya, dari bawaan, lingkungan. Nah, jika kita mengetahui potensi unggul, nah ini kan langit kita tinggi, Allah itu memberikan sumber daya yang luar biasa gitu, Balida. Luar biasa dari berbagai sisi, tapi kita itu terbang terlalu rendah, kita awareness-nya masih kurang. Nah, itu mungkin dari segi proses penulisan, insight yang memang saya dapatkan, saya tuangkan itu lebih ke sana gitu kalau dari buku ini. Gitu. Luar biasa. Oh, jadi penasaran pengen baca deh. Belum baca nih. Kalau saya tentang memeluk derita, judulnya memeluk derita sebabnya. Oke. Saya speechless. Baik. Oke. Kalau Mbak Lida sendiri gimana? Ya, sebenarnya kalau buat saya ketika menuliskan tema ini, karena memang saya bilang ini tema yang kayaknya dari dulu pengen banget nih ya nulis ini, cuman karena belum ada timingnya untuk nulis satu buku sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya untuk nulis satu judul di dalam satu buku ini buat saya tuh kayak gampang banget gitu. Makanya mungkin bukan sombong ya. Mungkin kayaknya saya yang pertama kali store deh mungkin ya. Maksudnya jauh dari mungkin 2-3 hari pas setelah kayaknya, karena mungkin setelah itu saya tuh kayak, karena ini sudah jadi semacam keresahan aja sih, kayak proses saya menulis ini mungkin 10-15 lembar, pasti 15 lembar kalau nggak salah. Itu tuh kayak gak kerasa, kok tiba-tiba udah 15 lembar juga, takut kebanyakan gitu kan. Iya benar, karena proses itu kayak sebetulnya saya lagi bicara sama diri sendiri gitu loh. Jadi kebetulan pada Ruwa juga, saya nggak expect juga judul bukunya diambil dari tulisan saya gitu. Oh gitu. Jadi judul ini dari tulisan Mbak Lida ya? Iya gitu kan. Masalah nggak cerita soalnya. Bener mana saya? Ini bukan sombong ya. Nggak, ini information ya. Tadinya saya mau tanya. Oh iya. Bertanya soalnya judul ini siapa? Udah dijawab. Oke. Jadi saya sekalian aja ya Mbak. Maksudnya gini. Ketika saya pakai judul itu tuh kayak langit kita tinggi tapi kita terbang terlalu rendah, itu sebetulnya adalah sebuah refleksi bagi siapapun yang merasa dirinya itu merasa bahwa aku mah cuma butiran debu misalkan, Remahan ya. atau remah rengginang gitu kan. Atau enak loh. Iya kan, padahal nyatanya kan remah rengginang juga kan enak kalau ditabur sama nasi anget gitu kan. Artinya apa? Ya gitu. Ditambah gepuk sekilo, tambah enak lagi kan gitu. Artinya sebenarnya bukan soal kita itu dikasih kekurangan apa, tapi sebetulnya kata Allah, laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan kita tuh dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dan mustahil Allah menciptakan seseorang tanpa ada potensi gitu kan, seperti itu. Maka sebetulnya kita bisa terbang sejauh apa yang kita pengen, karena Allah nggak pernah membatasi sampai kemana kita bisa terbang. Dalam pengertian terbang ini lebih kepada adalah mengeksplorasi potensi yang Allah kasih sebenarnya. Jadi di situ saya bicara tentang
kalau dalam sisi psikologi mungkin Teva lebih paham ya karena saya sok-sokan aja karena sok-sokan psikologi karena saya senang ya tema-tema itu. Jadi di situ saya mengambil istilahnya itu kalau terlalu dampak dari lingkungan membuat dia itu merasa kecil, jadi dikerdilkan oleh nah gitu kan ya, bisa seperti itu. Jadi tiba-tiba lupa tulisan saya ya. Gak apa-apa, kadang-kadang gitu itu bang. Dan nanti kalau jadi sayangnya kalau udah inget ya. Bener kalau bapak. Itu agak bisa sementara mungkin. Oke, luar biasa menarik banget ya. Jadi ini sebenarnya judulnya dari tulisan. Aku tadinya mau nanya karena kan waktu itu sebenarnya jadi cerita ya di belakang layarnya. Jadi Mas Adam waktu itu WhatsApp di grup yang tanya gitu kan, Mbak, judulnya ini keren nggak, dia bilang gitu. Ih keren, bagus, gitu, asik. Udah gitu doang, udah tanpa menjelaskan apa-apa gitu. Karena kita nggak kepikiran kalau ternyata itu ada di dalam naskahnya. Karena kan waktu itu di grup WhatsApp yang gathering itu ada ini ya, ada list judul-judul yang diajukan, bener ya? Itu dimasukin nggak sih Mbak? Enggak ya kan ya? Enggak kan, bener ya? Iya kan, bener kan, itu nggak masuk list. Dan terus itu Mas Adam memang mengajukannya di grup kita, malah di grup lantanya gitu. Makanya aku cukup kaget dan aku merasa Mas Adam punya mata yang luar biasa gitu ngelihat salah satu ini, dan ini berkesan banget sih dengan tulisan dan kalimat ini. Oke, mungkin aku boleh bertanya kepada salah satu penulis lain ya yang ada di mana, di bangku penonton gitu. Mungkin mau ada yang memberikan kesan-pesannya dengan adanya tulisan ini. Boleh siapa aja nih Mas, atau Mbak Dini atau Mbak Alfia boleh siapapun. Kayaknya semua kita tanyain. boleh. Iya benar. Mas dulu. Mas dulu katanya. Oh iya. Ayo dipaksa. Boleh, kalau Mas sendiri gimana Mas? Apa mungkin kesan-pesan ya dari buku ini? Kalau saya sih belajar banyak dari teman-teman, apalagi kan saya guru dan berhadapan dengan generasi Z itu yang Benar. memang seperti, jadi saya belajar, apalagi kalau TEPA itu jelas-jelas psikolog, juga yang lain juga. Jadi saya belajar banyak, membaca lagi, walaupun tulisannya cuma begitu misalnya yang saya tulis, tapi ternyata risetnya jadi panjang kemana-mana. Sana kemari baca buku teman-teman juga, itu yang paling yang saya rasakan gitu. Mungkin itu yang dirasakan oleh anak-anak kami gitu, oleh peserta didik. Ternyata mungkin saya nggak tahu bahwa mereka merasa tadi terlalu rendah itu. Mungkin saya anggap, kenapa sih kamu tuh nggak mau ningkatin kapasitas kamu. Ternyata memang mungkin dari dalamnya sendiri belum mampu memunculkan itu. Jadi saya belajar banyak dari, apalagi saya cuma satu-satunya, biasanya kan jadi minoritas saat ini gitu, jadi belajar banyak. Paling ganteng lah ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas, terima kasih juga malah kita itu sudah mungkin diberikan. Luar biasa. Boleh penulis lain mungkin Mbak Alfia atau Mbak Dini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alfia Berkah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kuanta karena kita bisa ketemu sama penulis-penulis yang lain. Kan awalnya saya juga nggak tahu di Bandung, di Jawa Barat ada penulis juga dari Kuanta gitu. Kita juga nggak tahu Mbak. karena mau ulang tahun kita mikir bisa memang kita undang. Ya alhamdulillahnya kita bisa saling kenal, bisa saling sharing gitu kan, sampai bisa nerbitin buku bareng-bareng gitu. Jadi kesan-kesannya saya bersyukur bisa punya teman-teman baru yang kita punya hobi yang sama ya, sama-sama suka nulis gitu kan. Karena kan kalau kita punya hobi yang sama kadang kita nggak mood gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya teman yang punya hobi yang sama, setidaknya kita bisa saling menguatkan gitu kan. Betul. Ya jadi gitu sih kalau menurut saya. Alhamdulillah ya. Semoga tetap ini ya, tetap berhubungan baik kita semua ya. Walaupun bukunya sudah terbit ya. Mungkin Mbak Dini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dini. Di sini mungkin sebenarnya waktu gathering itu saya kenal dua penulis ya. Salah satunya Kak Kartina.
udah temenan lama di IG. Jadi mungkin kesan-kesannya mungkin yang saya rasakan sebagai karyawan tuh kadang mental health-nya naik turun, jadi bisa diungkapkan ke buku itu. Dan temanya waktu itu pas ya waktunya, maksudnya setelah pandemi, utamanya kayak di kantor tuh lebih lebih burn out gitu, dan bisa saya tuangkan di buku ini. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ada yang lain kak? Aku soalnya kurang hafal yang lain. Kak Sarah belum ya? Kalau Mbak Vivi sih enggak. Oh iya, boleh Mbak. Oh lagi ini ya, lagi mengurus. Iya, sambil mengurus baby. Oke, baik. Terima kasih buat para penulis semua. Mungkin aku mewakili tim Kuanta kali ya, juga berterima kasih kepada para penulis yang ada di Jawa Barat. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya. Terus dari hasil buku ini semoga ada karya lain gitu. Karena tadi siang kita udah ngobrol sama Malaysia Juri juga. Ada beberapa ide gitu. Nah, siapa tahu harapannya sih seperti itu. Jadi kita dan para penulis yang mungkin udah lama banget gak nulis solo ya. Ini semacam ini ya, Mbak. Iya, udah lama banget gak nulis solo tuh jadi pengen gitu. Iya kan, bisa kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada keinginan seperti itu. Mungkin boleh kalau misalnya dari para pengunjung yang hadir. Oh iya benar. Iya benar. Dari pengunjung yang hadir pada hari ini, kalau ada yang ingin bertanya itu boleh banget. Atau halo Mbak Vivi. Benar ya? Bukan ya? Aini. Oh banyak Aini, Masya Allah. Kita salah orang ya, mohon maaf. Saya contohnya salah di depan. Karena iya benar-benar pakai cadar juga Mbak Bibi, benar. Oke, mungkin satu pertanyaan aku terakhir untuk ketiga penulis yang ada di depan sini ya. Harapan penulis untuk buku ini apa? Karena kan buku ini sebenarnya ini royaltinya penulis tidak dapat sama sekali ya, gitu ya. Karena kan langsung insya Allah akan disumbangkan ke yayasan. Jadi kita kemarin juga berembuk yayasan apa yang cocok untuk menerima royalti ini. Nah, ada harapan-harapan tersendiri nggak sih untuk buku ini? Oke, kalau dari saya pribadi harapannya intinya yang paling core-nya itu mudah-mudahan berkah gitu ya. Amin. Nama seperti nama Teh Alfiah ya. Berkah, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan untuk kita semua, karena memang buku ini untuk berbagai segmentasi fase perkembangan di era ini yang begitu relate gitu. Mudah-mudahan dengan hadirnya buku Langit Kita Tinggi Tapi Kita Terbang Terlalu Rendah semakin menumbuhkan awareness bahwa kita itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, namun kadang kaki kita berat untuk melangkah, tangan kita berat untuk meraih, badan kita berat karena masih ada mental block gitu ya di sana. Jadi harapannya memang kita pelan-pelan untuk kalau mengikis berat gitu ya, kalau langsung jadi pelan-pelan saja, perlahan-lahan menumbuhkan awareness bahwa kita memiliki sumber daya yang luar biasa dari berbagai sisi. Insya Allah. Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman, biar rame nih acaranya. Oke, Mbak Lida, gimana Mbak Lida? Insya Allah. Jadi buat kita ya, menulis itu kan adalah pekerjaan hati ya, pekerjaan jiwa, bukan hanya sekedar kita dapat keuntungan secara material. Makanya tadi dibilang ini seluruh royalti adalah untuk disumbangkan untuk anak-anak yatim. Itu artinya apa? Kita bisa berbuat banyak. Kalau misalnya kita gak harus selalu kita belum ada uang banyak untuk memberikan langsung ke anak yatim, kita dengan ide-ide kita gitu. Jadi saya selalu percaya bahwa perubahan itu selalu dimulai daripada ide, daripada narasi seperti itu. Dan saya berharap hadirnya buku ini itu bisa mengetuk pintu kesadaran banyak orang bahwa dia adalah orang yang juga Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Siapapun, mungkin saya berharap mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang kehilangan arah gitu ya, kemudian bertemu buku ini, kemudian menemukan apa yang dia pengen. Mungkin tersebab itulah kemudian semua penulis ini saya berharap bisa kecipratan gitu ya, amal pahalanya yang mengalir terus menerus selama buku ini ada, seperti itu gitu Mbak. Amin, aku doakan Pak Ibu. Boleh tepuk tangan juga dong.
Terakhir dong sebagai PIC yang selama ini mengurus ke-8 penulis lainnya yang rajin Jamri ya kan. Coba harapannya apa? Harapannya yang lain udah lengkap, berkah, terus manfaat juga. Yang paling penting juga adalah laris manis. Amin. Oh ini harapan ini ya. Harapannya belum kesebutin, semoga jadi bestseller ya kan. Amin. Biar bisa bermanfaat. Jadi kan kalau bestseller kan orang baca-baca juga kan. Betul. Gitu. Benar. Ini alasan paling realistis ya harapannya. Ini normal benar. Iya benar. Ibu pintar juga ya. Laris manis ya benar. Boleh diborong ya teman-teman semua. Ya jadi iya benar inti dari segala harapan-harapan yang ada. Jadi buat teman-teman semua yang hadir ada diskon 10% untuk pengunjung pada hari ini. Langsung dong saya kan langsung tuh biar laris manis karena kenapa? Karena buku ini royaltinya akan disumbangkan ke yayasan Jamaah Mitra Umi. Benar ya Ibu ya, nggak salah tulis ya aku ya. Takutnya salah tulis punten. Baik, boleh kalau misalnya ada para hadirin sekalian kalau misalnya mau bertanya, yang bertanya jangan penulis ke penulis. Atau boleh kali dari Ibu Yayasan mungkin mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu boleh banget Bu. Aku pengen mendengar suaranya Ibu. Ini ya. Boleh perkenalan Ibu, punten namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu MC yang cantik. Masya Allah. Terbang. Perkenalkan nama saya Umi Kulsum. Alhamdulillah, qudratullah, dengan izin Allah, saya dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dengan kabar gembira yang sangat saya sedih dan terharu. Karena apa? Karena hasil lihat tadi, buku ini merupakan hasil catering penulis Jawa Barat yang terhebat di Gramedia Indonesia, dan royaltinya akan disumbangkan ke anak-anak yatim kami. Itu yang mendengarnya saja sudah bahagia gitu, apalagi menerimanya. Jadi betul teh, saya doain semoga laris manis. Amin. Di barangnya habis, uangnya kumpul. Amin. Ya, terima kasih Bu Dida yang mempertemukan saya. Sini adalah beliau. Terima kasih kepada semuanya para penulis, Ibu Alifa Barkah, kemudian Ibu Dini Nuzulia Rahma, Bu Epa Nur Khalifah, Bu Kartini Tri Devaliani, kemudian Ibu Lida Maulida, Nurul Aini, kemudian Saiful Juhuri yang paling ganteng, kemudian mantap ya Ibu Pak. Sarah Ismi Kamilah, Ipi Amalia Anggraini, dan penerbit juga terima kasih ya kepada Sama-sama, Ibu. Puan Media. Ya, mudah-mudahan rezekinya semakin berkah, semuanya bisa haji dan umroh ke Baitullah semua. Saya merinding sekali, ternyata ibu yang 9 ini insya Allah pahalanya akan mengalir terus menerus. 8 kasihan Bapak. Yang 9 ya? Ya 9. Yang 9 ini akan terus mengalir selama Amin. buku ini terbit, selama buku ini insya Allah jadi bestseller ya. Amin. Yang penjualan yang terlaris dan kita berkewajiban untuk mempromosikan mungkin ya. Iya betul. Semuanya gitu agar saya juga tersumbang, mungkin nanti anak-anak nanti bisa makan, bisa hidup dengan Insya Allah, sebagaimana amin, berkah. yang orang-orang bisa gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah anak-anak yatim saya semuanya ada 45 orang ya, setiap hari Senin dan Kamis berpuasa. Masya Allah. Nah, ada titipan-titipan doa ingin jadi PNS, ingin lulus testing dan sebagainya ya. Alhamdulillah yang sudah alhamdulillah pada ijabah, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga ya keinginan Amin. Ini cita-citanya mudah-mudahan oleh Allah dijabah, dan saya yakin doa anak-anak yatim itu menembus langit, apalagi lagi berpuasa gitu ya. Betul. Udah yatim udah puasa gitu ya, seperti itu. Jadi plus lah seperti itu ke Allahnya langsung gitu. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini wabil khusus kuliah ya mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah aja umur semuanya. Biasa hidup lebih baik najur ila makaram wa badati marwah. Allah marzukna ziyaratan baitika mu'adam wa rasulika mukarram fi hadza wa fi kulli bihasan. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk orang-orang yang sudah membantu dengan niat baik ini ya, dan wabil khusus mungkin
Gramedia yang terbesarnya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bisa hadir baitullah baik ibadah haji teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi dengan doa terbaik terakhir dari saya Rabi Al-Zini, anak sekolah mata kalati ananta alaya wa wadaya wa amal solihan fardahu adkhilni birahmatika fi barikas sultan. Alamat kami di Grand Sinunuk C2 Cileunyi Ciledug Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Ibu doanya. Semoga beneran ke Baitullah. Amin. 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 Kita bersama-sama ya. Catering, masya Allah. Catering, gak ada yang mungkin. Baik. Oke, apakah dari pengunjung yang hadir ada yang mau bertanya atau memberikan kesan atau sudah kenal salah satu penulis mungkin ya? Boleh satu sesi aja. Satu sesi satu orang atau apa nih? Boleh banget. Kenapa tidak? Oke. Boleh perkenalan nama, alamat, nomor telepon, salah yang paling nomor rekening. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dina Rahmadina dari Majalaya. Masya Allah. Mungkin minta tips dan triknya biar semangat untuk menulis dan tidak kendor gitu. Kadang kita stuck di tengah gitu kan. Oke. Yang sering menulis ini sering banget menulis. Tadi triknya supaya Nggak stuck di tengah. nggak stuck. Kayaknya jangan memberikan target yang berat biasanya. Kalau saya sih mulainya dari apa yang bisa saya tulis. Jadi bukan keinginan yang besar itu, tapi apa yang mampu saya kerjakan dulu gitu. Karena itu kalau konsisten dipegang tuh lama-lama ternyata kita ada satu titik di depan itu baru sadar, oh iya, kok kita udah sejauh ini gitu. Ibarat kalau kita punya satu teman menulis berlima misalkan kita sama-sama belajar, tapi nanti satu titik itu kita sadar kalau ngelihat teman misalkan, oh iya ya, saya sudah mampu segini, teman saya belum, karena kita sama-sama belajar gitu. Ya itu, jadi jangan dulu yang berat-berat, terus kita lihat ke diri kita dulu gitu kemampuannya seperti apa. Terus mau belajar terus, membaca juga penting. Kalau nggak baca nanti ide-idenya gitu. Karena kalau nulis kan macam-macam ya, ada non fiksi, ada fiksi. Kalau non fiksi itu memang harus banyak baca karena kan terkait dengan fakta. Kalau fiksi itu kayak lebih ke Harus banyak baca. Iya baca juga. Tapi selain itu kayaknya nonton film juga. Benar, referensinya lebih banyak ya kalau fiksi ya, benar-benar. Itu dari saya kayaknya semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Coba Teteh gimana Teh? Kalau dari saya ada seorang ahli yang menyatakan ada 3 cara dalam menulis. Beda kan ya kelihatannya anak praktisi ya. 1, triknya menulis. 2, menulis. 3, menulis. Gitu. Karena kebanyakan dari kita nulis baru sejajar dibaca lagi, hapus lagi. Itu simpel sih sebetulnya. Oh, pantes saya nggak pernah nulis. Tuangkan dulu semuanya. Nanti Pikirannya pengen gitu, saya soalnya pasti ih jelek. tulis, jangan dulu jadi editor, kita Iya, jadi writer. Kita bukan editor, kita writer. Itu bagian Pak Luki sama. Iya benar-benar. Kita nggak ada kerjaan. Nanti tiba-tiba kosong lagi. Memang itu ya, kalau itu membaca betul, menonton juga betul, tapi memang yang paling urgent dan sering kali disepelekan itu menulis dan menulis. Itu kata seorang ahli yang memang saya pun terapkan hingga detik ini. Jadi kalau satu subbab itu beresin dulu, baru nanti akhirnya diedit gitu. Kalau dari saya mau. Siap Teh, coba saya laksanakan. Teh siapa Teh? Dina. Teh Dina. Majalaya ya Mbak Luki nggak akan tahu Majalaya pasti. Taunya yes. Ketahuan mana? Aneh kayak Baik. Mbak, mulai dulu kalau saya ya, mulai dari keresahan. Pasti punya keresahan kan? Tiap hari malah ya. Kadang-kadang nggak tertampung kan. Nah itulah. Gimana caranya kita bisa nulis gak berhenti dan gak terasa udah di ujung aja gitu kan? Mulai dari keresahan dulu. Kalau kita udah punya keresahan, itu seperti kita menulis itu adalah proses kita menemukan jawaban dari keresahan kita. Seperti saya menulis buku ini, judul buku ini adalah itu adalah keresahan saya gitu kan. Tahu-tahu ternyata udah selesai, nggak kerasa gitu, nggak ada, kayak merasa nggak ada effort sebenarnya untuk nulis itu. Kayak kita lagi bicara sama diri sendiri aja, kayak self talk gitu loh. Kenapa? Karena dari keresahan itu, karena keresahan itulah yang menjadi sumber energi yang tidak pernah habis, insya Allah. Itu ya Mbak ya.
Kenapa? Rasanya beda-beda tiap hari, makanya setiap resah ditulisin Mbak. Ditulis jangan dicurhatin di media sosial. Nah itu. Nanti ya Mas, tulisan pertama saya namanya Jadi kalau misalkan lagi resah posting media sosial, ya gimana ya? Kalau curhatnya ke media sosial kan gak jadi apa-apa, paling juga dikomentarin netizen kan. kalau ada yang komentar. Ya kalau ada yang komentar kan gitu ya. Makanya kalau misalnya ada keresahan, biasanya keresahan itu kan kalau bisa dikumpul dia kan jadi semacam apa ya? Jadi keresahan itu makin kuat. Biasanya ketemu titik temunya, meskipun keresahannya mungkin tiap hari beda-beda, tapi pasti ada titik temunya. Kenapa ya? Kenapa? Jadi kayak kita tuh proses menulis adalah proses mencari jawaban dari keresahan kita. Gitu ya, Mbak. Masya Allah, luar biasa banget. Gimana Mbak Dina, jawabannya luar biasa ya. Akan menulis ya setelah ini berarti. Amin. Baik, apakah ada lagi dari Mas yang di belakang mungkin? Ya, Mas langsung nunduk lagi. Jadi malu. Boleh, Mas. Menulis juga. Iya. Udah tadi udah konsul. Kan pengen tahu dong dari ke-9 penulis ini ya, yang diwakili sama 3 ini kira-kira apa sih gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mbak Luki atas kesempatannya. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan buat akan Teteh penulis atas kelahiran buku ini, semoga harapan-harapan tadi bisa terwujud ya. Buat bahannya, manfaatnya, terus tadi secara materinya juga. Saya ingin bertanya terutama buat teteh penulis yang di depan. Tadi sudah sedikit disinggung soal tentang self awareness gitu ya, tentang kesadaran diri. Nah, khusus pertanyaannya adalah bagaimana bentuk aplikatif atau secara praktis buat kita menumbuhkan kesadaran diri itu sehingga menemukan atau bisa memaksimalkan segala potensi, entah itu jasadi, rohani atau akli gitu kan. Bentuk praktisnya seperti apa? Itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemuan tuh Pak Luki. Oke, memang betul kata Mas siapa? Gitu, salah apa sih Mas diri Namanya Aksarawan. Iya kan makanya ingat Wandri. Wandri. Satu. Oke ya. Oke, jadi memang unsur dalam diri manusia itu memang betul ada 3, ada pikiran, mind, kemudian ada juga apa sih namanya tuh, pikiran, perasaan, baru jadi behavior, baru jadi tingkah laku. Nah, bagaimana cara menumbuhkan self awareness, kesadaran diri, memang itu berkesinambungan. Pertamanya dari pikiran terlebih dahulu dan perasaan, baru jadi perilaku. Kenapa banyak orang yang seringkali disepelekan ya? Kalau saya seringkali menerapkan dalam ke tamu-tamu, misalnya inhale, exhale itu tidak boleh disepelekan, tarik nafas, hembuskan dan lain sebagainya. Jadi kalau kesadaran diri kan itu lebih ke mind, pikiran, nanti baru endingnya ke behavior, ke perilaku. Jadi memang awalnya di sana kesadaran. Kenapa? Dan awal itu tidak mudah ya. Dan untuk mengawali tidak mudah. Jadi memang kesadaran diri itu core. Bahkan ada sebuah ulama juga yang menyatakan kalau misalnya sudah mau datang ke majelis, menjadi majelis ya seperti ini udah 50% mengisi gelas gitu. Berarti udah ada bekal bahwa kita ada titik awareness, kesadaran, baru tinggal disempurnakan. Jadi kalau misalnya bertanya seperti apa aplikatif kan sekarang pun sedang dilakukan oleh Akang Wandri gitu. Nah gitu, kita berproses saja pelan-pelan sambil dihayati dan dinikmati. Nanti ujung-ujungnya ke behavior, ke perilaku. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau gini penutup biasanya. Jadi resum ya, simpulan. Kalau dari saya ya Kang ya, kalau bicara tentang kesadaran, saya punya analogi deh yang mungkin lebih mudah dipahami ya. Bedanya penyelam dan tenggelam itu apa Kang? Dari skill atau knowledge. Iya ya. Kalau yang tenggelam itu dia nggak sengaja kan, maksudnya tidak direncanakan untuk tenggelam. Yang dalam artian bahwa kalau penyelam itu dia menggunakan ada toolsnya lengkap, ada preparing, persiapan gitu kan,
sehingga dia tahu oh dia tuh mau nyelam bener-bener niat gitu kan. Tapi yang tenggelam dia emang tenggelam sama-sama masuk dasar laut, cuman yang satu dapat ada toolsnya, ada persiapannya, ada niatnya, yang satu ya udah gitu easy going aja. Memang enaknya emang hidup ini easy going sih, mengalir gitu kan, tapi masalahnya kan tidak semua air itu mengalir ke laut, ada juga yang kecomberan, ya kan? Nah masalahnya itu, nah makanya yang penting adalah kesadaran itu kayak semacam navigasi kalau menurut saya ya. Sadar gitu, setiap apa yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sadar bahwa usia kita ini terbatas, sadar bahwa amal kita ini mungkin masih sedikit, sadar bahwa tujuan besar kita atau mimpi besar kita itu adalah surga. Kayaknya semuanya kayak nggak relate gitu. Pengennya kita masuk surga, amal masih sedikit, usia terbatas gitu kan. Tapi mimpinya masuk surga kan, mimpi surga itu yang tinggi lagi kan. Kadang-kadang nggak relate gitu. Nah maka kesadaran ini penting untuk apa? Untuk kita memahami setiap hari-hari kita itu dimulai dari kita menyadari tujuan dari kenapa Allah menciptakan kita. Ya kalau dari sisi saya sebagai muslim ya seperti itu. Jadi kesadaran itu selalu dimulai dari kenapa, from why-nya cari. Kenapa Allah menciptakan kita? Oh ternyata Allah tuh pengen nyiptain kita itu satu ibadah, dua menjadi khalifah, tiga kan menjadi rahmatan lil alamin. Udah cukup. Tiga itu aja gitu. Jadi sebenarnya misi hidup kita tuh udah given dari Allah. Kadang-kadang kita tuh nyari misi hidup saya apa ya. Padahal udah given dari Allah, udah clear gitu kan sebenarnya. Nah tinggal kita menyadari nggak gitu kan tujuan hidup kita itu apa dan bagaimana cara menjalaninya dengan tentu peran kita yang berbeda-beda seperti itu. Gitu Mbak. Sama ya. Mbak, kenapa sih kamu nangis lagi? Iya, insya Allah semoga habis ini ada waktunya ya Mbak. Masya Allah loh jawabannya. Amin. Sampai habis saya mau berkata apa ya? Coba Teteh. Jadi saya paling dari sisi sekalian promosi buku. Dia benar ya bagian marketingnya ya. Cocok ya Jadi jadi saya marketingnya. melengkapi Ya benar. yang tidak ada gitu. Baik. Silakan Silakan saya Ibu. mau kan bikin solo buku tuh terbit ini judulnya Getaran Energi. Jadi saya mau bahas bagian situnya aja. Jadi kesadaran itu bagai kayak setiap orang kan punya energi nih. Kita ngaturnya gimana? Jadi setiap orang ketika pengen memberikan segalanya gitu harus jadi kita harus tarik nafas seperti gitu. Kita kendalikan diri kita. Kadang kalau lagi marah juga kan supaya nggak terlalu gimana kita harus keluarkan dulu dengan nafas seperti itu. Terus kita berpikir lagi apa kita harus marah, apakah manfaatnya baik dan sebagainya. Itu kan dari mulai kita bernafas itu ketika pikiran kita itu kan ngalir gitu kan energi. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang tidak di luar kendali. Kayak gitu kan ibarat nulis juga sama, kita kendalikan dari hal-hal kayak gitu. Terus kalau dalam satu lingkungan nih misalkan kita temennya negatif-negatif nih ibaratnya, tapi kita kan nggak mau nih dia ada di situ. Tapi kalau memang diharuskan kita ada di situ, kita bisa mengendalikan diri sendiri sebenarnya kayak oh ya inilah manusia nggak bisa semuanya sempurna kayak gitu. Jadi kita jadi pelajaran buat kita teman saya kita seperti ini oh ya kayak gini ya berarti saya nggak boleh kayak gini kayak gitu hal-hal kayak gitu. Jadi kan mengendalikan pikiran dari lewat energi yang ada dalam diri kita gitu Kak. Terima kasih Luar biasa ya. Boleh tepuk tangannya dong kepada ketiga penulis yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Mungkin masuki sesi terakhir dari launching hari ini dan diskusi buku. Selanjutnya penyerahan mock-up yang akan dilakukan dari penerbit ke boleh 9 penulis yang hadir atau 8 ya tadi ya yang baru hadir boleh ke atas panggung dulu sebentar. Nanti penyerahan mock-up akan dilakukan diwakilkan oleh Mbak Dewi dan perwakilan Kuanta. Kemudian nanti akan berfoto terlebih dahulu, lalu nanti dari teman-teman penulis ke perwakilan dari yayasan. Seperti itu ya, boleh Mas dan Mbak ke depan berdiri aja kayaknya. Cukup. Pepet. Yang jaga jarak kan cuma Mas Ganteng sendirian. Iya. Ada berapa? 8 ya? 8 yang hadir ya? Mbak Pipi belum ya? Oke. Boleh dari ke salah satu PIC kali ya. Ini sambilannya banyak gitu ya. Oh iya boleh kita foto dulu ya, please ya. Boleh ya.
Ada? Oh, enggak apa-apa Bu. 3, 2. Oke. Cakep, ganti gaya. 3, 2. Oh, boleh kampanye ya, mohon maaf. 3, 2. Cakep ya. Boleh Mbak Dewi, mungkin diterima sama salah satu penulis dulu. Jadi ini dari penerbit yang menyatakan kalau buku ini sudah launching. Boleh mungkin ke PIC-nya kali ya. Foto dulu aku, cantik. 3, 2. Lagi 1, 2. Oke, boleh Ibu ke atas panggung, Ibu. Ibu. Bibir. Alright. Oke, boleh foto dulu ya. Baik, agak merapat, siap. 1, 2. Semoga benar laris manis ya. Jadi seluruhnya untuk donasi sudah semua, kameranya baik. Taruh dulu. Sama nanti aja belakang saya tutup dulu, boleh ya Kak? Boleh ya Teteh? Kasih Ibu sama-sama. Amin, amin, amin. Boleh. Ibu boleh kembali dulu tempat, nanti kita akan foto bersama. Baik. Dengan berakhirnya penyerahan mock-up, maka berakhir pula acara launching pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin dan teman-teman penulis yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga harapan-harapan penulis tadi bisa terkabul, amin. Dan harapan dari kami para penerbit ya, banyak banget ya, maaf. Harapan dari penerbit sih semoga para penulis bisa melahirkan karya yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Banyak mau nggak Teh? Mau ya? Tanya dulu, takutnya belum siap. Nah, iya, jadi menerbitkan karya-karya yang lebih berkah lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk para pembaca Kuanta dimanapun berada. Baik, saya akan menutup acara pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, editornya siapa sih? Gak ada deh, editornya ada. Teteh. Boleh, ayo. 98.000 satu buku di nanti diskon 10% di berapa? Diskon 10%. Hitung dulu. Makasih ya, langsung aja nggak barusan. Saya hati Masya Allah ini nggak bisa digituan. Ini gimana ya? Kalau bilang modalnya siapa? Maaf, bentar, saya dulu.